Nofri Simanjuntak di sini pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Selamat hari Minggu. Semoga Anda senantiasa diberkati, bukan hanya sehat tapi juga berhikmat. Langsung saja kita lanjut akan membahas analisa teknikal dan data Commitment of Trade atau COT pada pair Euro USD untuk market hari Senin sampai dengan Jumat dari tanggal 31 Oktober sampai 4 November. Kita langsung mulai dari melihat data COT. Kalau kita perhatikan, kepemilikan institusi besar yang non-komersial terhadap mata uang USD dan mata uang Euro, dua-duanya memang dominan long sehingga arahnya uptrend. Tetapi perbandingannya berbeda. Pada USD itu 75% banding 25%. Pada Euro itu 60 banding 40%. Sehingga dengan demikian kalau kita sandingkan menjadi sebuah pair Euro USD, tetap USD itu lebih strong dalam tanda kutip dibandingkan dengan Euro. Sehingga ini bisa disimpulkan kalau kita bicara mata uang, maka dua mata uang yang terkuat adalah satu USD, dua Euro. Artinya bahwa kepemilikan long 60% ini lebih banyak diambil dari Australian dollar, pound sterling, New Zealand dollar, dan lain sebagainya dibandingkan dengan USD. Sehingga dengan demikian, bicara mengenai COT, keperkasaan dolar ini masih ditunjang dengan data real yang baik sekali, walaupun memang di minggu terakhir mengalami penurunan dari 79%, ini menjadi 75%, dan ini biasa saja. Seperti biasa juga saya katakan bahwa dalam sebuah tren kenaikan termasuk di COT seperti tren kenaikan di dalam chart bukan garis lurus. Artinya akan ada aksi profit taking, akan ada pelepasan kepemilikan long, dan ini terjadi 4%. Untuk mungkin saja nanti para institusi besar melakukan aksi buy kembali di bawah. Makanya nanti juga kita perhatikan gerakan USD dari mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu malam itu kira-kira seperti apa. Apakah terjadi yang disebut dengan buy on rumor, sell on news? Kita lihat langsung sekali lagi ke TradingView. Kita bahas dulu mengenai dolar indeks, di mana dolar diindeks berdasarkan 6 mata uang yang lain. Probability terbesar adalah dibandingkan dengan euro hampir 60%, yang kedua dan yang ketiga itu imbang yen dan pound sterling. Sehingga USDX atau dolar indeks itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan gold karena itu diindeks berdasarkan mata uang yang lain, bukan komoditi seperti gold. Tetapi memang biasanya apalagi ada news-news berkaitan dengan USD, maka penggeraknya adalah USD. Sehingga sering kalau USD menguat, itu menguat terhadap mata uang dan komoditi. Sebaliknya kalau melemah itu juga terhadap forex atau mata uang dan komoditi. Kalau kita perhatikan di sini trennya masih sangat jelas naik, di mana ini saya tandai dalam setiap pengumuman suku bunga itu akan ada breakout ke atas. Pada saat kalau kita perhatikan di sini tanggal 22 September, 28 Juli, 16 Juni itu 3 kali berturut-turut kenaikan suku bunga terjadi, dan pada saat terjadi kenaikan suku bunga memang mengalami penurunan, tetapi pada akhirnya di breakout trendline itu untuk membentuk higher high yang baru atau yang lebih tinggi. Sehingga dengan demikian trendline ini tolong Anda perhatikan, jika trendline ini di breakout dan juga area base di mana di sini ada supply, ada bearish engulfing, itu di breakout ke atas, maka kemungkinan besar dolar indeks akan kembali menguat minimal sampai dengan di sini nanti akan terbentuk double top, bahkan bisa breakout ke atas lagi, membentuk higher high yang baru seperti pada kasus ini di breakout. Ya, kemudian pada kasus ini juga history high-nya di breakout. Sekarang kita lanjut ke Euro USD dimulai dari D1. Sebagai tambahan informasi, untuk
signal gratis premium yang konservatif entry itu hanya berbeda sekitar 6 pips saja tidak kejemput. Kalau kita perhatikan di sini, tertingginya Euro USD itu di 1.0033, sementara sell limit kita 1.0100. Jadi hanya beda 7 pips saja tidak kejemput dan dia langsung longsor. Tenang saja, anggaplah ini belum rejeki. Dan kalau Anda mau bergabung di Signal Gratis Premium, silahkan WA saya 0811992989. Syarat dan ketentuan berlaku, tetapi syarat dan ketentuannya itu sangat ringan. Lanjut, kita perhatikan lagi, trennya jelas masih mengalami penurunan karena lower high dan lower low-nya itu masih terus mengalami penurunan, walaupun di sini mulai terbentuk dua puncak yang lebih tinggi, tetapi buat saya harus dikonfirmasi dengan bantuan EMA. Jika dia closing candle di atas EMA paling atas ini dan EMA 10 paling atas, barulah akan membuat terjadi pembalikan tren secara major ya, sehingga Euro USD dari turun berubah menjadi naik. Kemudian saya juga membuat semacam riset, kalau Anda perhatikan yang merah ini adalah soal suku bunga euro, sedangkan yang hijau ini adalah soal suku bunga Amerika. Pada yang merah ini, kemarin kenaikan suku bunga euro tidak menyebabkan euro menguat. Kenapa? Saya sudah jelaskan juga sebelumnya di analisa fundamental, bahwa kalau sudah didengang-dengungkan akan naik 75 basis poin sebelumnya, maka jika itu terrealisasikan, market sudah tidak terlalu antusias lagi karena sudah diprediksi. Apalagi kalau kita perhatikan sebelumnya sudah mengalami kenaikan, ini yang disebut dengan terjadinya aksi profit taking, buy on rumor, ini rumornya, kemudian sell on news. Ditambah lagi tentunya kalau kita bandingkan dengan USD, data-datanya itu termasuk soal pertumbuhan ekonomi kuartal kemarin cukup baik. Nah, bagaimana kira-kira kalau suku bunga USD ini akan benar naik 75 basis poin? Secara prinsip kita bisa lihat di sini gerakan-gerakannya di yang hijau ini adalah pada saat terjadi kenaikan suku bunga Amerika, di mana biasanya memang terjadi sekali lagi buy on rumor, sell on news. Jadi pada saat sebelum pengumuman dolar sudah menguat, kemudian terjadi pengumuman naik dolarnya melemah dan itu koreksi, dan selanjutnya akan menguat kembali sesuai dengan major trendnya. Pada Euro USD berarti Euro USD sebelumnya mengalami penurunan, kemudian terjadi kenaikan suku bunga, akan mengalami kenaikan dan itu sifatnya koreksi, untuk selanjutnya kembali ke fundamentalnya. Karena secara logika, kenaikan suku bunga itu akan membuat mata uang suatu negara menguat, tentunya dibandingkan juga dengan mata uang lawannya. Pada Amerika kita sudah tahu, The Fed terus-menerus menaikkan suku bunga dan itu merupakan sebuah daya tarik, sehingga bisa saja terjadi arus capital outflow dari negara-negara bukan saja emerging market seperti Indonesia, Brazil, Meksiko, tetapi juga dari negara-negara maju seperti Inggris, Uni Eropa, Jepang, dan lain sebagainya, modal atau USD balik ke Amerika, apalagi biasanya di awal-awal bulan dan mendekati akhir tahun, kebutuhan akan USD tinggi,
sehingga demand-nya naik, dan kalau demand-nya naik tentunya harga biasanya akan naik. Sekali lagi ini semua bentuknya prediksi dan tidak ada kepastian, tetapi bukan berarti tidak ada kepastian kita menjadi tidak melakukan prediksi. Antisipasi segala kemungkinan yang terjadi, sehingga sekali lagi saya ulang, jika Amerika menaikkan suku bunga 75 basis poin, menurut saya Euro USD-nya akan menguat dulu, aksi profit taking dilakukan terhadap dolar, selanjutnya itu merupakan sebuah koreksi, dia naik kembali, apalagi nanti di hari Jumatnya atau besoknya, 3 data ketenaga kerjaan itu bagus semua. Untuk tingkat penganggurannya diprediksi 3,6, anggaplah tetap 3,6 atau 3,5, menurun sedikit itu sebetulnya masih bagus. Kemudian juga misalkan soal NFP-nya itu diumumkan sesuai dengan prediksi yang memang menurun dari 263 kemudian 200.000, itu juga bagus, ditambah jika data upah buruh per jamnya itu tetap 0,3%. Jadi mungkin pada saat itulah terjadi kembali rebound akan Euro USD dari naik merupakan sebuah koreksi menjadi turun setelah terkonfirmasi data-data ketenaga kerjaan tadi. Oke, sekarang kita langsung tajam untuk trading plan-nya dengan menurunkan time frame menjadi H4. Kalau kita perhatikan di sini, saya membuat rencana melakukan konservatif entry sell limit di 1.0199. Nah ini. Sekali lagi saya ulang, 1.0199, kemudian SL-nya 100 pip, 1.0299, TP-nya 200 pip, 0.999. Lantas kenapa ini saya jadikan sebuah rencana untuk sell limit? Untuk Euro USD, range mingguannya itu 235, ini rata-rata. Dan kalau minggu-minggu NFP dan apalagi ditambah pengumuman suku bunga, ini biasanya range-nya menjadi lebih besar sampai 10-20%. Jadi kalau 20% kan berarti 235, 23 tambah 50 lah, bisa saja dia mencapai 300 pip per minggu. Itu alasan pertama saya meletakkan di sini, saya anggap rata-rata mingguannya normal. Kemudian di sini juga ada sebuah area supply di mana di sini ada bearish engulfing. Candle ini menelan candle yang ini. Itu alasan pertama. Selanjutnya untuk yang lebih agresif saya meletakkan harga 1.0050 ini untuk dipantau. Alasannya karena di sini ada history high sehingga ada potensi head and shoulder untuk kembali turun walaupun itu tidak sempurna. Dan selanjutnya untuk lebih agresifnya saya akan memantau 0.9998 ini. Nah ini ya. Kenapa? Karena sekali lagi di sini ada history high sebelumnya. Ini. Di sini juga ada history high sebelumnya. Dan di sini juga kalau Anda perhatikan ada bearish engulfing. Nah ini. Saya rasa sudah cukup jelas. Sekali lagi tradinglah dengan bijak. Jaga lot Anda, selalu input stop loss, apalagi kalau Anda masih trading dari modal. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Tetap dukung channel ini terus dengan BPJS, bayar pakai jempol saja, atau Anda mengklik icon Super Thanks. Terima kasih, Nofri Simanjuntak.